Hujan deras membasahi tubuh Rama saat ia berdiri gemetar di depan pintu rumah yang terkunci rapat. "Pergi dari sini, kamu bukan anakku lagi, dasar homo," teriak ayahnya dari balik pintu, suaranya penuh amarah yang membuat hati Rama hancur berkeping-keping. Malam itu, di sebuah kampung kecil di pinggiran Surabaya, segalanya berubah selamanya. Rama, pemuda berusia 23 tahun yang selama ini selalu menjadi anak teladan, baru saja memberanikan diri mengatakan yang sebenarnya setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia di dada. Ia mencintai laki-laki. Kata-kata itu keluar pelan tapi jelas di ruang tamu setelah makan malam, dan reaksi ayahnya langsung seperti petir menyambar. Ibu Rama menangis terseduh di kursi, tangannya memegang kerudung erat-erat seolah ingin menghilang. Adik laki-lakinya yang masih semahanya diam mematung, mata membelalak ketakutan. "Kamu bawa malu besar ke keluarga ini, Rama. Bagaimana nanti tetangga? Bagaimana masjid?" bentak ayah sambil mendorong dada anaknya keluar pintu. Tas ransel kecil yang sudah disiapkan Rama terlempar ke halaman berlumpur. Ia tidak sempat mengambil baju ganti atau dompet yang lebih tebal. Hanya dengan kaos tipis dan celana jeans basah, Rama berjalan menyusuri jalan kampung yang gelap. Air hujan bercampur air mata di pipinya. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban seluruh dunia. Ia ingat masa kecilnya, bermain bola di lapangan kampung, ayahnya yang bangga saat ia juara kelas, ibunya yang selalu menyiapkan nasi kuning setiap ulang tahun. Semua itu kini seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Rama berhenti di bawah pohon mangga besar dekat masjid kecil. Badannya menggigil kedinginan. Ia duduk di bangku kayu basah, memeluk lutut, mencoba memikirkan kemana harus pergi. Tidak ada saudara dekat yang bisa dimintai tolong malam ini. Teman-teman kuliahnya di Universitas Airlangga sebagian besar sudah pulang kampung masing-masing. Ponselnya mati karena baterai habis. Malam semakin larut, suara jangkrik dan hujan menjadi satu-satunya teman. Rama merenung tentang hari pertama ia sadar dirinya berbeda. Saat SMA, ia merasa jantung berdegup lebih kencang saat melihat teman sekelasnya yang atletis, bukan gadis-gadis cantik yang dikejar teman-temannya. Ia mencoba menyangkal, berdoa lebih keras di masjid, bahkan pacaran sebentar dengan tetangga perempuan demi menutupi. Tapi rasa itu tak pernah hilang. Sekarang setelah lulus dan bekerja sebagai admin kecil di perusahaan ekspedisi, ia pikir sudah waktunya jujur. Ternyata kejujuran itu membawa bencana. Pagi menjelang, Rama berjalan ke warung kopi yang buka 24 jam di pinggir jalan raya. Pemilik warung, Pak Joko, pria paruh baya yang ramah, melihatnya basah kuyup dan langsung memberi handuk lusuh serta secangkir kopi panas tanpa bayar. "Anak muda, kenapa malam-malam begini? Ada masalah ya?" tanya Pak Joko pelan. Rama hanya menggeleng, tak sanggup bercerita. Ia duduk di pojok, menghangatkan tangan di gelas. Pikirannya melayang ke masa depan yang gelap. Tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, tidak ada keluarga. Tapi di dalam dada ada api kecil yang mulai menyala, tekad untuk bertahan. Ia tidak akan mati di jalanan. Ia akan bangkit, entah bagaimana caranya. Saat ajar menyingsing, Rama berjalan ke terminal bus. Dengan uang sisa Rp20.000 dari saku, ia naik bus kota menuju pusat Surabaya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda sesianya yang sedang duduk di bangku halte. Namanya Andi. Andi melihat Rama yang kusut dan langsung tersenyum ramah. "Bro, kamu baru dari mana? Kelihatan capek banget."
Percakapan singkat itu menjadi pintu pertama bagi Rama ke dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Andi ternyata tahu persis apa yang dirasakan Rama. Malam itu, Rama tidur di sofa kecil di kos Andi di kawasan Darmo. Untuk pertama kalinya setelah diusir, ia merasa tidak sendirian. Tapi perjalanan baru saja dimulai. Besok pagi ia harus mencari kerja, mencari cara hidup, dan belajar menerima dirinya sendiri di tengah kota besar yang penuh rahasia. Pagi pertama di Surabaya setelah diusir terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Rama bangun di sofa kos Andi dengan badan pegal dan pikiran kacau. Andi, pemuda berambut pendek dan senyum lebar yang bekerja sebagai barista di kai kecil, sudah menyiapkan roti bakar dan teh manis. "Makan dulu, bro. Hari ini kita cari kerja buat kamu," kata Andi sambil menepuk bahu Rama. Rama mengangguk pelan, masih sulit percaya ada orang asing yang mau menolong tanpa banyak tanya. Sepanjang hari, mereka keliling dari satu tempat ke tempat lain. Rama melamar kerja sebagai kurir, pelayan warung, bahkan cleaning serice di mall. Banyak yang menolak karena tak punya asli Surabaya atau pengalaman cukup. Sore harinya, kaki Rama sudah lelah, tapi Andi tak menyerah. Mereka mampir ke komunitas kecil di sebuah rumah kontrakan di daerah Wonokromo. Di sana, Rama bertemu dengan 5 pemuda lain yang seperti dirinya. Mereka berbagi cerita sambil makan mie instan. Salah satunya, seorang desainer grafis bernama Dika, bercerita bagaimana ia juga diusir 2 tahun lalu tapi sekarang sudah punya usaha kecil online. "Kita harus saling bantu, Ram. Di luar sana, dunia nggak mudah buat kita," kata Dika. Rama merasa hangat di dada. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada keluarga baru. Malam harinya, di kos Andi, Rama duduk di lantai sambil memandang langit-langit. Ia teringat ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Apakah ayah masih marah? Rama menulis pesan di ponsel baru yang dibeli Andi dengan uang pinjaman, tapi tak berani kirim. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Rama mendapat pekerjaan paruh waktu di toko buku bekas dekat kampus. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan bayar kos bersama Andi. Di waktu luang, ia belajar desain grafis dari Dika. Perlahan, Rama mulai terbuka tentang perasaannya. Ia bercerita tentang cowok pertama yang ia sukai, Disma, tentang malam-malam menangis sendirian di kamar karena takut Tuhan marah. Teman-temannya mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu malam saat Ramadan tiba, Rama merasa hati kecilnya bertentangan. Ia tetap puasa, salat tarawih di masjid dekat kos, tapi di dalam hati ia bertanya, apakah Tuhan benar-benar membenci dirinya? Andi yang juga Muslim mengatakan, Tuhan lebih tahu hati kita daripada manusia, Ram. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan. Tapi ujian tak berhenti. Suatu hari, Rama bertemu mantan teman sekolah di mall. Cowok itu melihat Rama bersama Andi dan langsung memandang sinis. Rama, kamu kok sekarang kayak gini? Katanya kamu ya gitu deh. Gosip menyebar cepat di grup wa alumni. Rama merasa dunia runtuh lagi. Ia pulang ke kos dengan mata merah. Andi memeluknya erat tanpa kata. Malam itu, Rama menangis untuk pertama kalinya di depan orang lain. Aku takut, Di. Takut selamanya sendirian. Andi mengusap punggungnya. Kamu nggak sendirian. Kita ada. Perlahan, Rama mulai membangun kepercayaan diri. Ia membuat portofolio desain sederhana dan mengirim ke beberapa agensi kecil. Satu agensi di pusat kota memanggilnya untuk wawancara.
Rama berpakaian rapi pinjaman dari Dika, jantung berdegup kencang. Wawancara berjalan lancar. Ia diterima sebagai junior designer dengan gaji cukup untuk hidup mandiri. Hari itu, Rama merasa langkah pertamanya menuju kebebasan mulai nyata. Tapi di balik kebahagiaan, ada luka lama yang masih menganga. Ia sering bermimpi tentang ayah yang menutup pintu. Ia ingin pulang, tapi tak berani. Di akhir bulan, saat gaji pertama masuk, Rama membeli pulsa dan menelepon ibunya diam-diam. Suara ibu terdengar lemah. "Rama, kamu di mana, nak?" Ayah masih marah, tapi ibu kangen. Rama menangis di telepon umum. "Ibu, aku baik-baik saja. Suatu hari aku akan pulang." Percakapan singkat itu memberi kekuatan baru. Rama tahu perjalanan masih panjang, tapi ia tak lagi sendirian. Setahun berlalu sejak malam pengusiran itu, Rama sudah pindah ke Jakarta. Ia mendapat tawaran kerja di agensi periklanan besar di kawasan Sudirman. Gaji lebih besar, lingkungan baru, tapi tantangan juga semakin berat. Rama tinggal di kos kecil di Tebet bersama dua teman baru yang ia kenal dari komunitas online. Pagi-pagi ia naik Mrt, siang bekerja desain iklan untuk brand besar, malam belajar kursus bahasa Inggris online. Hidupnya mulai teratur, tapi hati masih sering gelisah. Suatu sore di kantor, Rama bertemu dengan Bima, account executive yang baru pindah dari Bandung. Bima pria tinggi, kulit sawo matang, senyumnya hangat dan mata selalu penuh semangat. Mereka sering kerja sama proyek. Lama-kelamaan, obrolan mereka tak hanya soal deadline. Bima bercerita tentang keluarganya yang terbuka, tentang bagaimana ia sudah jujur sejak kuliah. "Aku beruntung, Ram. Keluargaku menerima. Tapi aku tahu nggak semua seberuntung itu," kata Bima suatu malam saat mereka makan malam di warung Padang dekat kantor. Rama menceritakan sedikit tentang malam di Surabaya. Bima mendengarkan dengan sabar, tangannya sesekali menyentuh lengan Rama sebagai tanda dukungan. Perlahan perasaan Rama tumbuh. Ia takut jatuh cinta lagi, takut disakiti. Tapi Bima berbeda. Ia sabar, pengertian dan selalu membuat Rama tertawa. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Ancol bersama teman-teman kantor. Di pantai saat matahari terbenam, Bima menggenggam tangan Rama pelan. "Aku suka kamu, Ram. Dari pertama ketemu." Rama membeku sejenak, lalu tersenyum. "Aku juga, Bim." Itulah awal hubungan mereka. Tapi tidak semua mulus. Di kantor, ada rekan kerja yang curiga. Gosip kecil mulai beredar. Rama merasa tegang setiap rapat. Ia belajar menyembunyikan perasaan di depan umum, tapi di rumah, Bima selalu ada untuk memeluknya. Suatu hari, proyek besar datang. Rama ditugaskan memimpin desain kampanye untuk brand Asion nasional. Ia bekerja keras semalaman, Bima membawakan kopi dan makanan. Saat presentasi, klien memuji kerjaan Rama. Bosnya tersenyum bangga. Itu momen pertama Rama merasa dihargai sebagai profesional, bukan karena siapa dirinya. Tapi di balik kesuksesan, ada berita buruk dari Surabaya. Ibu Rama sakit. Telepon dari adiknya membuat hati Rama hancur. "Ibu kangen kamu, Mas." Ayah masih diam, tapi ibu sering nangis. Rama ingin pulang, tapi takut ditolak lagi. Bima mendukungnya. "Kalau kamu siap, aku ikut. Kita hadapi bareng." Rama belum siap. Ia kirim uang untuk pengobatan ibu setiap bulan, tapi tak berani pulang. Di Jakarta, Rama mulai aktif di komunitas kecil yang mengadakan diskusi tertutup.
Ia belajar tentang hak asasi, tentang cerita orang-orang yang lebih berat darinya. Itu memberi perspektif baru. Ia tak lagi merasa korban tapi pejuang. Hubungan dengan Bima semakin dalam. Mereka pindah ke apartemen kecil bersama. Malam-malam mereka bicara tentang masa depan, tentang mimpi membuka studio desain sendiri. Tapi Rama masih menyimpan rahasia besar. Ia ingin membeli rumah keluarganya suatu hari. Ia simpan setiap rupiah yang bisa ditabung. Tahun kedua di Jakarta, Rama naik jabatan menjadi senior designer. Gajinya naik 2 kali lipat. Ia kirim lebih banyak ke ibu. Suatu malam, Bima bertanya, "Kamu mau pulang kapan, Ram?" Rama memeluk Bima erat. "Belum sekarang. Tapi aku janji suatu hari aku akan bawa kamu ke rumah itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik." Bima tersenyum mencium kening Rama. Perjalanan emosional Rama terus berlanjut, dari rasa sakit menjadi kekuatan, dari kesepian menjadi cinta yang tulus. Tahun ketiga di Jakarta menjadi ujian terberat bagi Rama. Agensi tempatnya bekerja mendapat proyek raksasa dari pemerintah daerah. Rama ditunjuk memimpin tim desain. Tekanan kerja tinggi, deadline ketat, rapat hingga larut malam. Bima selalu mendukung, tapi hubungan mereka mulai terganggu. Suatu malam, Rama pulang jam 2 pagi, Bima sudah tidur. Rama melihat ponsel Bima yang kebetulan menyala, pesan dari rekan kerja lama yang mengajak ketemuan. Hati Rama cemburu. "Kamu masih dekat sama dia?" tanya Rama keesokan paginya. Bima menjelaskan itu hanya teman biasa, tapi Rama tak langsung percaya. Pertengkaran kecil terjadi. Rama sadar, luka masa lalu membuatnya mudah curiga. Ia meminta maaf, mereka berdamai dengan pelukan. Tapi ujian tak berhenti. Seorang teman dekat di komunitas, yang Rama anggap saudara, ternyata menyebarkan gosip buruk tentang Rama ke klien potensial. "Rama Gai, jangan kerja sama dia, nanti citra brand rusak." Rama shock saat klien membatalkan kontrak. Ia marah, kecewa, merasa dikhianati. Malam itu, Rama duduk di balkon apartemen sendirian, merokok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berhenti. Bima duduk di samping, memeluknya. "Kita lawan bareng, Ram. Kamu lebih kuat dari ini." Rama menangis di pelukan Bima. Ia sadar, pertemanan tak selalu abadi, tapi cinta sejati ada. Dengan bantuan Bima, Rama membuktikan diri. Ia presentasikan portofolio baru, hubungi klien lama, dan berhasil dapat proyek pengganti yang lebih besar. Bosnya memuji. "Kamu punya jiwa pejuang, Rama." Di tengah kesibukan, berita dari Surabaya datang lagi. Rumah keluarga akan dijual karena ayah sakit dan butuh biaya operasi. Adik Rama menelepon, suaranya gemetar. "Mas, rumah kita mau dilelang Bang. Ayah nggak mau minta tolong kamu, tapi ibu bilang Rama membekuk. Rumah itu, tempat ia dibesarkan, tempat ia diusir, sekarang terancam hilang. Ia tak tidur semalaman." Bima memegang tangannya. "Kalau kamu mau beli, aku dukung. Kita tabung bareng." Rama memutuskan. Ia akan beli rumah itu. Ia hubungi pengacara, hitung tabungan, pinjam dari bank dengan jaminan gaji. Prosesnya panjang, penuh dokumen, tapi Rama tak menyerah. Di saat yang sama, ia menghadapi krisis internal. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ia membeli rumah untuk balas dendam, atau untuk menyembuhkan luka. Bima membantunya refleksi. "Rumah itu bagian dari kamu, Ram. Beli bukan untuk ayah, tapi untuk dirimu yang dulu."
Perlahan, Rama menemukan jawaban. Ia ingin pulang bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai pria yang berhasil. Hubungan dengan Bima semakin kuat setelah badai. Mereka liburan singkat ke Bali, berjalan di pantai sambil bicara masa depan. Di sana, Rama berlutut di pasir, "Bima, suatu hari aku mau kita punya rumah sendiri, tapi dulu aku harus selesaikan yang lama." Bima menangis bahagia. Tahun itu berakhir dengan Rama berhasil dapat pinjaman. Dokumen pembelian rumah keluarga sudah di tangan. Tapi ia belum bilang ke ayah. Ia ingin kejutan yang sempurna. 4 tahun setelah diusir, Rama sudah siap pulang ke Surabaya. Ia dan Bima naik kereta malam dari Jakarta. Sepanjang perjalanan, Rama memandang jendela, hati berdebar. Bima memegang tangannya sepanjang malam. Sesampai di Surabaya, mereka menginap di hotel dekat rumah lama. Pagi harinya, Rama datang ke rumah sendirian dulu. Pintu terbuka, ibu langsung memeluknya erat sambil menangis. "Nak, kamu pulang." Ayah duduk di kursi ruang tamu, wajahnya kurus karena sakit, tapi mata masih keras. "Kamu datang untuk apa?" tanya ayah dingin. Rama berdiri tegak. "Aku datang untuk beli rumah ini, Pak. Aku sudah bayar lunas ke bank. Dokumen sudah atas nama aku." Ayah terkejut, ibu menutup mulut. Rama ceritakan semuanya, perjuangan di Jakarta, pekerjaan, tabungan, cinta pada Bima. Ayah diam lama. "Kamu tetap seperti itu?" Rama mengangguk. "Ya, Pak. Aku tetap mencintai laki-laki. Tapi aku tetap anakmu." Suasana tegang. Adik-adiknya keluar dari kamar, memeluk Rama. Malam itu, Bima datang. Ia diperkenalkan sebagai teman dekat. Ayah tak banyak bicara, tapi tak usir mereka. Hari-hari berikutnya, Rama bantu renovasi rumah kecil-kecilan. Ia cerita pada ibu tentang hidupnya. Ibu pelan-pelan menerima. "Ibu cuma mau kamu bahagia, Nak." Ayah masih diam, tapi mulai lihat Rama bekerja keras. Suatu sore, saat hujan deras mirip malam pengusiran, ayah memanggil Rama ke teras. "Aku salah, Rama. Aku takut malu di kampung. Tapi lihat kamu sekarang, kamu lebih baik dari aku." Air mata ayah jatuh. Rama memeluk ayah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pelukan itu menyembuhkan banyak luka. Bima ikut merayakan dengan keluarga kecil itu. Mereka makan malam bersama, tertawa, cerita. Rama sadar, keluarga tak sempurna, tapi bisa diperbaiki dengan waktu dan kejujuran. Di Jakarta, Rama dan Bima buka studio desain sendiri. Bisnis berkembang. Rama sering pulang ke Surabaya bawa Bima. Masyarakat kampung pelan-pelan terbiasa. Beberapa tetangga masih bisik-bisik, tapi Rama tak peduli. Ia sudah menemukan damai dalam dirinya. Suatu malam di rumah baru yang direnovasi, Rama dan Bima duduk di teras. "Terima kasih sudah nemenin aku pulang," bisik Rama. Bima mencium pipinya. "Ini rumah kita sekarang." 10 tahun setelah malam pengusiran itu, Rama berdiri di teras rumah yang sama, tapi kini miliknya sepenuhnya. Rumah kayu Jawa sudah direnovasi modern, cat putih bersih, taman kecil penuh bunga Kamboja. Bima memeluknya dari belakang, dagunya bertumpu di bahu Rama. "Lihat, kita berhasil, sayang." Rama tersenyum, mata berkaca-kaca. Keluarga besar berkumpul di halaman. Ibu memasak rendang kesukaan Rama, ayah duduk di kursi goyang sambil mengobrol dengan Bima tentang sepak bola.
Adik-adik sudah dewasa, punya keluarga sendiri, tapi selalu datang tiap lebaran. Rama menoleh ke Bima, kamu bahagia? Bima mengangguk, mencium keningnya. Lebih dari bahagia. Aku bangga sama kamu. Rama ingat perjalanan panjang, malam hujan, malam kesepian di Jakarta, pertengkaran, pengkhianatan, hingga kemenangan kecil demi kecil. Ia belajar bahwa identitas bukan kutukan, tapi bagian dari dirinya yang membuatnya kuat. Ia belajar memakan ayah, memakan diri sendiri, dan menerima cinta tanpa syarat dari Bima. Studio desain mereka di Jakarta dan cabang kecil di Surabaya berkembang. Rama sering bicara di komunitas muda, berbagi cerita agar orang lain tak merasakan kesepian seperti dulu. Masyarakat mulai berubah, meski pelan. Beberapa tetangga kini menyapa Bima dengan ramah. Suatu sore, Rama dan Bima berjalan di pantai Kenjeran, tangan bergandengan. Apa mimpi selanjutnya? Tanya Bima. Rama tersenyum. Membangun keluarga kecil kita di rumah ini. Malam itu, di rumah yang dulu mengusirnya, Rama dan Bima duduk di teras sambil minum teh. Bintang-bintang bersinar terang. Rama memeluk Bima erat, merasa lengkap. Perjalanan emosionalnya selesai, tapi kehidupan baru-baru saja dimulai. Ia telah pulang bukan sebagai anak yang hilang, tapi sebagai pria yang menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Apakah benar bahwa darah lebih kental daripada air, atau justru cinta dan penerimaan yang membuat keluarga sejati? Benar atau salah?